Selamat siang, perkenalkan nama saya Matius Mudakatoda SPD. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Kudim Blagar, SBD, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Program studi Bahasa Indonesia di LPTK IKIP Saraswati dengan nomor peserta 2016994320508. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 5 Kudim Blagar. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Wah, sehat ya. Itu karena kenapa kita melakukan kesehatan karena pertolongan Tuhan ya. Iya Pak. Melindungi kita dari hari-hari sebelumnya sehingga pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali di sekolah untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya Pak. Sebelum kita melanjutkan, saya cek dulu ujian kelas sudah. Baik, untuk bersih setiap lagi kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 5 orang ya. Ya Pak. Untuk keadaannya Al-Fatih ada sakit ya? Ya, Pak. Sakit ya, 5 orang itu sakit ya? Ya, Itu pasti ya? Pasti aja karena ada orang tua atas. Iya Pak. Ada orang tua yang datang lapor ya. Ya. Mudah-mudahan kita doakan supaya mereka cepat sembuh ya. Ya. Dan mudah-mudahan besok mereka ada di sini ya. Kita doakan saja ya. Ya Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Semua anak-anak berdiri untuk berdoa ya. Belum melanjutkan pelajaran, semua berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Semua berdiri. Menyanyi menyanyikan lagu kebangsaan. Satu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Iya, itu masih semangat ya suaranya. Bagus ya. Ya. Itu tandanya bahwa masih tetap semangat. Itu ada kalau sering menyanyikan lagu kebangsaan itu apa? Ya. Kalau kita kan sering menyanyikan lagu kebangsaan, bukan hanya lagu Indonesia Garuda Pancasila, tetapi lagu perjuangan ya. Itu termasuk lagu perjuangan bangsa Indonesia ya. Ya Pak. Oleh karena itu semua harus hafal itu lagu ya. Ya. Ya Hafal ya. Ya Pak. Sehingga ketika disuruh untuk menyanyi supaya suaranya lancar-lancar ya. Ya Pak. Suaranya besar-besar ya. Ya Pak. Itu lagu perjuangan ya. Tandanya bahwa kita memperingati jasa para pahlawan dan perjuangan pada mereka sehingga kita memperoleh kemerdekaan lewat perjuangan para pahlawan kita pada waktu itu ya. Ya Pak. Harapan mereka supaya anak-anak sekalian untuk melanjutkan perjuangan ya, bukan hanya perjuangan lewat perang, tetapi berjuang lewat prestasi-prestasi kalian ya.
Ya, ya. Lewat prestasi-prestasi dan perjuangan atau lewat cita-cita anak-anak sekalian. Ya. Mau sampai mereka? Pahlawan? Mau ya? Ya. Kalau mau harus giat belajar, kejar cita-cita lewat belajar, lewat perjuangan anak-anak sekalian. Ya. Ya, baik. Belum kita lanjutkan pelajaran hari ini. Masih ingat pelajaran yang lalu kemarin, yaitu membaca pidato, teks pidato persuasif ya. Ya, teks pidato persuasif adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan orang banyak atau kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai sumber atau hal. Itu yang disebut teks pidato persuasif ya. Yang mengajak orang lain untuk mengikuti ya, atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti itu ya. Oleh karena itu sebelum Pak Guru membentuk kelompok, kita mendengarkan dulu contoh teks pidato persuasif. Pak Guru minta satu orang untuk maju dalam dan membacakan contoh teks pidato persuasif. Silakan, Mary. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru Guru, dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji serta puji dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa atas kehadirannya yang selalu senantiasa mengirim banyak limpah rahmat, karunia dan keberkatan kepada kita semua sebagai umatnya. Saya mohon maaf serta terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Silakan duduk itu contoh ya, contoh teks pidato persuasif ya. Ya. Kemudian teks pidato persuasif ada empat ya. Berstruktur yaitu pembukaan, pengantar ke topik utama, isi dan penutup, ada empat ya. Tadi sudah terlihat terdengar jelas tadi itu. Itu ada pembukaan, ada pengantar ke topik utama, ada isi dan ada penutup ya. Tadi itu sudah terdengar dalam contoh tadi itu ya. Lalu ada contoh teks pidato ya. Tadi sudah jelas bahwa salam pembuka yaitu selamat pagi, sudah jelas tadi. Selamat pagi, kemudian ada ucapan penghormatan, kemudian tadi itu ada masuk isi, tadi isi sudah jelas tadi sudah dengar, dan ada penutup ya. Ada penutup itu ya, sudah dibacakan tadi. Itu adalah struktur ya, struktur dari teks pidato. Kemudian ada 4 macam teks pidato ya, yaitu pidato kenegaraan, kedua pidato pengukuhan, pidato radio, dan ada pidato televisi ya. Ada 4 itu apa? Pidato kenegaraan, pidato pengukuhan, ada pidato televisi, dan ada pidato radio. Ya. Ada yang tahu apa itu pidato kenegaraan? Ya. Nah, pidato kenegaraan adalah pidato yang disampaikan oleh kepala negara ya. Ya, oleh kepala negara ya. Ya, yang disiarkan oleh kepala negara atau wakil presiden ya. Itu
itu momen penting ya. Itu hanya disiarkan oleh kepala negara atau pejabat negara. Ya. Contoh ya, dulu itu kalau Presiden Soekarno dulu masih presiden, kalau dia berpidato itu hebat sekali ya. Ya, dia itu kalau berpidato dia ada makan 3 jam atau 4 jam, itu juga tidak bosan pada presiden ya. Itu hebat sekali waktu itu ya. Nah, kemudian dulu Presiden Soeharto juga. Presiden Soeharto itu kalau dia berpidato dia tidak pakai teks ya. Sekarang pejabat negara yang lain masih pakai teks, tetapi Presiden Soeharto dulu, Soekarno, mereka tidak pakai teks ya. Mereka berpidato sampai berjam-jam gitu ya. Ya, mereka berpidato ya. Kemudian yang kedua adalah pidato apa? Pengukuhan ya, ada pidato pengukuhan. Itu disiarkan lewat seorang rektor ya, atau seorang kalau melantik guru besar ya. Ya, itu pengukuhan ya. Ya, itu dilakukan oleh pejabat rektor atau dalam mengukuhkan atau melantik para rektor ya. Kemudian ada pidato televisi ya. Apa pidato televisi? Ya. Pidato televisi itu adalah pidato yang disiarkan lewat televisi. Ya. Sering nonton? Kalau kita di sini tidak TV ya, kecuali di kota ya. Kita hanya nonton di YouTube ya. Ya, Pak. Kita nonton di YouTube ya. Itu yang disebut dengan pidato siaran televisi. Itu hanya dinonton pada televisi saja ya. Ya, disiarkan oleh lewat televisi ya. Kemudian yang berikut pidato radio ya. Lewat radio ya. Kalau sekarang masih radio? Ya, ya. Tapi yang nikmati dulu kami ya. Dulu kan dulu belum maju, kan hanya dengar dari radio ya. Kalau ada berita dari Jakarta, berita dari pusat, kan hanya dengar dari radio saja. Ya, semua informasi disampaikan oleh radio ya. Lewat radio. Tapi sekarang masa radio? Tidak ada lagi ya. Karena kemajuan sekarang dilihat radio lagi ya. Mungkin orang-orang diudik saja, tidak udik ya. Tapi sekarang sudah lebih banyak lewat HP ya. Ya Pak. Ya, lewat siaran radio itu lewat tidak ada lagi, tapi lewat di YouTube saja ya. Nah, itu adalah yang disebut macam-macam teks pidato ya. Baik, sekarang pengurus membentuk kelompok ya, kelompok diskusi ya. Sekarang pengurus memberi tugas untuk masing-masing kelompok menulis teks ya. Ya, menulis teks ya. Menulis teks beri waktu 10 menit ya untuk menulis ya. Ya. Mari sudah kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi semua sekolah.
Laki Pak bergantian. Ya Pak. Silakan untuk satu. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Hadirin yang saya hormati dalam kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah mengusir para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah sebagai sebagian ilmu yang kita miliki. Ini adalah titipan Allah, bahkan malaikat pun tidak memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diantarakan kepadanya. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki, bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Hadir yang saya hormati, sebagian dari kekuatan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga setengah pentingnya, sehingga orang yang bersamanya duduk untuk menimba ilmu pengetahuan dari walaupun hanya 1 jam saja, itu lebih disukai oleh Allah daripada pahalanya dalam berbahagia. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Ya, silakan Raden. Ya. Ya. Selamat siang untuk semua. Siang. Tema penyamaran lingkungan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya dan pertolongan kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang penyebaran lingkungan terkhusus pada udara di bumi kita. Penyebaran udara yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Polusi udara yang diakibatkan gas buangan kendaraan bermotor, asap-asap pembakaran sampah, asap-asap limbah perusahaan, dan gas buangan anjing merupakan penyebab penyebaran udara terbesar. Penyebaran ini kebanyakan diakibatkan karena pengaruh negatif teknologi. Akibatnya dari penyemaran ini pasti banyak penyakit baru yang dikarenakan bahan-bahan kimia yang terdapat pada alat teknologi. Terbesar cara penanggulangi dan pengaruhi penyemaran udara tersebut. Caranya sangatlah mudah sekali, yaitu pasti dengan pengaruhi penggunaan teknologi yang mengeluarkan gas
buangan asap yang di dalamnya terdapat bahan-bahan zat-zat kimia yang banyak pengaruh penyifatnya. Lebih baik kita menggunakan alat konvensional dan alat-alat teknologi yang tidak terlalu atau tidak sama sekali ada zat-zat kimianya. Penyebaran tanah juga sudah banyak terjadi di atas sekitar kita. Bila hal ini tidak ditangguli secara cepat, maka akan berpengaruh pada produk pertanian. Untuk itu, kita harus melakukan upaya penanggulangan banyak penyebaran tanah dengan tempat. Kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Untuk kelompok 3, coba presentasikan hasil diskusi. Ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehadirannya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah yang bertema kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini dengan banjir di berbagai wilayah Indonesia sering terjadi. Hal ini disebut karena banyaknya tumpukan sampah di sungai. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai seringkali membuang sampah sembarangan sangat besar. Pemerintah juga menegaskan tentang larangan membuang sampah, namun masyarakat malah mengabaikannya. Adapun cara kita untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, yaitu dengan membuat jadwal piket di sekolah, karena dengan membuat jadwal piket kelas akan terlihat rapi bersih, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah terasa nyaman dan terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu, buanglah sampah pada tempatnya, serta jalankan tugas piket sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesabaran. Dan akan pentingnya kebersihan lingkungan harus ditingkatkan. Kebiasaan ini harus sudah mulai diterapkan sejak ada pada diri kita sendiri. Kalau kita mau berusaha, pasti kita bisa, karena kalau bukan, kita siapa lagi? Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kehilafannya. Selamat siang. Siap. Kasih yang lain. Ya. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman saya yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehadirannya kita diberikan kesehatan dan dapatkan berkumpul bersama di dalam acara ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah yang bertema kebersihan lingkungan yang seperti kita ketahui. Akhir-akhir ini Teman yang lain ya. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, mari
marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehadirannya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah yang bertema kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia sering terjadi. Hari ini disebutkan karena banyaknya tumpukan sampah di sungai. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai sering kali membuang sampah sembarangan. Sangat resah. Pemerintah juga menegaskan tentang larangan membuang sampah, namun masyarakat malah membagaikannya. Adapun cara kita untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih yang dengan membuat wilayah jadwal tiket di sekolah, karena dengan membuat jadwal tiket kelas akan terlihat rapi, bersih, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah terasa nyaman dan terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu, buanglah sampah pada tempatnya serta jalankan tugas pikir sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan harus ditingkatkan. Kebiasaan ini harus sudah mulai diterapkan sejak dini, karena kesabaran akan menjaga kebersihan lingkungan ada pada diri kita sendiri. Dalam kita mau berusaha, pasti kita bisa, karena kalau bukan kita siapa lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kelimpangan. Selamat siang. Kasihkan lagi. Pelayanan. Selamat siang kita untuk semuanya. Iya. Yang terhormat Bapak Ibu, guru, teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehadirannya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Pada kesempatan saya akan menyampaikan sebuah yang bertema Kasih kesempatan ke orang lain. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Yang terhormat Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas kehadiratnya kita diberi kesehatan dan dapat kumpul bersama dalam acara ini. Kepada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah yang bertema kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia. Sering terjadi hal ini disebabkan karena banyaknya tumpahan sampah di sungai masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai sering kali membuang sampah sembarangan
sangat besar. Pemerintah juga menegaskan tentang larangan membuang sampah, namun masyarakat marah mengabaikannya. Adapun cara kita untuk menjaga membuat jadwal tingkat kelas akan terlihat bersih, terlihat rapi terbersih, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah terasa nyaman dan terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu buang sampah lingkungan harus ditingkatkan. Kebiasaan ini harus sudah mulai ditempatkan sejak karena kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungan ada pada diri kita sendiri. Kalau kita mau berusaha, pasti kita bisa, karena kalau bukan kita siapa lagi. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada maafnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Selamat siang. Iya, beri semangat pada kelompok 3. Ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi dan Pak Guru menilai bahwa sudah bagus. Tinggal ada beberapa siswa yang masih belum lancar, tapi sudah lumayan. Mudah-mudahan besok dan lusa belajar dan belajar lagi ya. Jangan putus semangat, tetap belajar ya. Ya Pak. Ya. Tetap semangat untuk belajar sehingga selanjutnya bisa lancar membaca, khususnya dalam membaca teks pidato persuasif ya. Ya Pak. Ya. Tadi sudah tercermin semua, sudah bagus, hampir bagus, hanya masih ada yang belum ini, tetapi sudah mencerminkan contoh yang dibacakan oleh salah satu teman yang membacakan teks contoh saja. Ya Pak. Ya, harapan ke guru supaya ke depan tetap semangat dalam belajar, khusus dalam teks pidato ya. Iya Pak. Dan Pak Guru sudah berikan modul itu ya. Sudah kasih ya, tinggal belajar ya. Iya Pak. Ya, belajar ya. Iya Pak. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, harapan Pak Guru supaya pulang dari sekolah ini di rumah belajar ya. Iya, Pak. Terus malam itu jangan cepat tidur, tetapi ingat ya, Ya, habis makan harus ingat belajar ya, supaya berhasil ya. Ya. Baik, sebelum menutup, saya meminta staf siswa untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya, ya silakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami